Itu namanya lika-liku laki-laki yang gak pernah laku-laku. Tapi bukan gak laku, tapi menunggu yang namanya waktu. Bios pakai keprokan Nasres Japati. Perkenalkan, nama saya adalah tadi sudah sampaikan perkenalan lagi, yaitu adalah Aibtu Umar Taufik, Sarjana Sosial Islam, jabatan sebagai Kanit Bintimas Satbinmas Polres Garut. Kalau sahabat Nabi itu adalah Umar bin Khattab. Ini adalah Umar bin Timas. Apa itu bin Timas? Bin Timas itu adalah pembinaan ketertiban masyarakat. Satnya adalah Sat bin Mas. Kata orang bin Mas itu katanya bingung dan cemas. Bin Mas itu katanya bingung mayar semetan. Tapi bin Mas itu adalah bimbingan masjid dan bimbingan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tugas bimas itu dari mulai yang kental ibadah sampai yang haram jadah. Tugas bimas ini dari mulai yang konglomerat sampai yang melarat. Bimas itu harus bisa merangkul, jangan memukul, betul? Bimas itu harus bisa mengajak, jangan mengejek, betul? Kita itu harus bisa mendidik, jangan menghardik, betul? Kita punya kewenangan tetapi jangan bertindak sewenang-wenang, betul? Kita punya pangkat, punya jabatan, tidak sombongkan di dalam diri kita. Karena kenapa? Karena pangkat paling tertinggi adalah pensiun dan pangkat paling terakhir adalah almarhum. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ulah sombong itu ulah gedehu, pilih telebet helm. Apa yang kita sombongkan? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, polisi juga. Ulah waka tuh mati atau diceramah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan. Ini adalah air murni, air murah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan. Apa yang kita sombongkan? Kita semua pun akan mengalami yang namanya kematian. Orang yang sudah berhaji dan umroh, ketika memakai kain ihram, berangkat ke tanah suci, hanya membawa paspor, hanya membawa tiket dan koper. Rumah yang bertingkat dibawa tidak? Sawah yang hektaran dibawa tidak? Sapi yang banyak, ayam yang banyak dibawa tidak? Begitupun kita wafat, apa yang dibawa? Hanya amal ibadah. Begitupun ketika berangkat, kita sering pernah datang menghantarkan jamaah umroh maupun haji. Pengen haji umroh, pengen? Mudah-mudahan Allah mampukan. Karena kenapa orang yang berangkat haji dan umroh itu Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Makanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku datang menyeru panggilanmu. Ketika datang ke sana, luar biasa, semua seluruh dunia ada. Dari warna kulit putih, kuning langsat, hitam legam, semua pun ada. Dari mulai suku bangsa, suku bahasa, dari mulai suku Sunda, suku Jawa, dari Indonesia ada, suku Batak, suku Jebrak juga ada. Betul betul. Semua pun menghadap Allah. Kita tidak ada apa-apanya ketika datang ke sana melihat Ka'bah, ketika mau memakai kain ihram. Pakaian ihram adalah pakaian kita miniatur, pakaian kita yang terakhir. Warnanya apa? Tidak berjahit dan tidak bersaku. Artinya apa? Ketika wafat tidak membawa apa? Warnanya apa? Pakaian kita terakhir
Disebut namanya kain. Kenapa namanya kain kafan? Karena mati itu adalah kapan-kapan tidak tahu waktu dan tempatnya. Betul apa betul? Apa yang kita sombongkan, punya pangkat, punya jabatan, punya harta, semua dilepaskan, tidak pakai apa-apa, hanya kain ihram yang melekat semua, tidak pakai apa-apa. Apa yang kita sombongkan itu miniatur kita yang terakhir. Maka kita doakan, ada yang tertunda karena ada sesuatu perang dunia, jamaah umroh hampir 52.000 tertunda untuk pulang ke Indonesia. Semoga Allah menggampangkan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Dan kita doakan semoga perang dunia cepat selesai, dan mudah-mudahan kita doakan semoga jangan di sana di sini pun kita semoga keamanan, ketertiban dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin, alhamdulillah pada acara ini yang dilaksanakan oleh coklat kita ini yang ketiga tempatnya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi, hadir dengan para bapak, ibu serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini hanya menyampaikan yang pertama pesan Kamtibmas yang alhamdulillah kami berkeliling di Kabupaten Garut mewarnai kepolisian coklat kita sesuai dengan baju kami juga warnanya coklat, cocok dan melekat ya. Mudah-mudahan bapak dan ibu walaupun ngantuk yang hadir di sini ini Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ibu bapak hadirin Allah, tadi apa yang kita sombongkan ketika tahu syair Bung Haji Roma Irama, tahu Bu? Yaitu sebujur bangkai. Tahu Bu? Nyanyikan? Syairnya begini, baiklah hadirin yang berbahagia. Bung Haji Roma Irama gitu ya. Kalau yang tidak berbahagia bukanlah hadirin. Bung Haji Roma kepada istrinya luar biasa beliau. Mama, punten, bangnya kenci kopi. Kopinya kopi gajah. Pas mudak, Mama sungguh terlalu. Luar biasa Bung Haji Roma Irama, beliau berpesan, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam ya? Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, berkubur dalam perut bumi. Lanjut Hani, lanjut. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap gulita, tidak ada yang menemani, hanya tertutup oleh kain. Makanya mudah-mudahan kita diterangi alam kubur, yaitu dengan membaca Al-Quran. Ibu bapak hadirin, karena waktulah yang tidak akan lama. Alhamdulillah saya menyampaikan tadi belum ya asli mana, saya asli Garut ibu bapak yang sudah kenal, tapi yang belum kenal saya aslinya orang Leles ibu bapak, tetangganya Neng Lilis. Insya Allah sekolahnya lulus, upami lulus leles.
Kalau oleh-oleh di Leles itu, kalau ke Bandung ada apa yang jualan di pinggir jalan? Burayot. Kalau panggil burayot itu burayot. Ya, burayot. Alhamdulillah, ini motivasi saja. Lanjut saja, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita hadir di bulan suci Ramadan, yang mana bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan, yang mana puasa adalah madrasah. Yang dipanggil itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil itu hai orang-orang yang beriman. Tidak dipanggil orang Islam, tapi orang yang beriman. Kadang-kadang ngakunya orang iman, ngakunya orang Islam, KTP-nya Islam, tetapi orang lain kata dulu Sumbang itu batur sahur milu, batur buka milu buka, di batur di berang batur puasa, manena jajan samangka ya. Jadi orang lain sahur, dia sahur, dia buka-buka, kadang-kadang ngakunya Islam ya. Makan di mana saja ya, itu tidak menghargai, karena bulan suci Ramadan adalah bulan madrasah, di mana ada suatu azan yang ditunggu-tunggu. Betul apa tidak? Azan apa? Kalau di bulan biasa waktu maghrib ditunggu-tunggu, tidak. Kalau di bulan Ramadan, maghrib itu seperti kepada kekasih. Betul apa betul? Kalau orang sudah jatuh cinta, tahu cinta? Apa itu cinta? C-I-N. Cinta itu berapa huruf? Cinta itu adalah cerita indah namun tiada arti, bukan cilehna mata. Orang kalau sudah dibalut dengan cinta, dia akan lupa terhadap nista. Tapi kalau orang sudah dibalut dengan benci, dia akan melihat yang keji-keji. Betul? Orang pacaran katanya dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak. Hati-hati, tapi penting yang namanya cinta. Apa itu cinta? Hablum minallah dan hablum minan. Cinta kepada Allah dan cinta sesama manusia, dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau kita sudah keimanan, kita hanya pindah di bulan suci Ramadan adalah madrasah, di mana tadi juga di la'allakum tattaqun, menjadikan orang yang bertakwa. Takwa menjalankan perintahnya adalah menjauhi segala larangannya. Takwa adalah tab, alif, qaf dan waw. T-nya adalah sifat tawadu, rendah hati. Kita tidak merasa besar. Yang besar adalah Allah. Lihatlah ke dalam sholat kita, Allahu Akbar. Yang besar siapa? Allah. Kita tidak apa-apanya. Akbar, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil. Kita sudah berniat kepada Allah, sesungguhnya ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat tawadu, rendah hati, tidak merasa besar, tidak merasa angkuh ketika sujud sama rendahnya dengan telapak kaki. Dan sifat tawadu itu kita punya, kalau punya rezeki, tiap hari susah mencari makan, untuk minum, kadang-kadang tempat tinggal untuk susah, kita masih bisa makan, bisa minum, alhamdulillah. Sifat tawadu adalah amanah. Amanah yang akan dipertanggungjawabkan adalah diri kita, karena kita lahir di dalam kandungan kita sendiri, kecuali yang kembar. Kita di dalam kandungan ibu sendiri, ya betul. Tetapi kita membutuhkan orang lain, betul. Ketika kita lahir dibantu orang
Ketika kita mandi dimandikan orang lain. Ketika di marhaban kita dipanggil orang lain. Bahkan ketika kita belajar berjalan didampingi orang, bahkan kita sudah masuk rumah sakit didorong orang lain. Ketika kita wafat pun kita dimandikan oleh orang lain, bahkan disolatkan pun oleh orang, dibawa ke kubur juga oleh orang lain. Bahkan kita sendiri pun tadinya di dalam kandungan perut bumi, di perut ibu, dan ketika kita wafat ada di perut bumi itu sendirian lagi. Betul apa betul? Itu amanah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ketika Allah berfirman dalam surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu saat akan dipertanggungjawabkan ketika mata dipakai apa, telinga didengarkan apa, tangan dipakai apa, kaki dilangkahkan kemana. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan kita melangkahkan ke tempat taat, bukan tempat maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amanah diri kita, amanah yang sudah punya berkeluarga, punya istri, punya suami, punya anak, semua akan dipertanggungjawabkan. Punya harta asal di mana, dipakai apa nih, tergantung kitanya. Khobnya adalah qanaah. Qanaah adalah hidup merasa cukup yang Allah berikan. Alhamdulillah ya Allah masih diberikan nafas, karena waktu itu dibagi 3. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin adalah jejakku, hari ini adalah langkahku, dan hari esok adalah tujuanku. Hari kemarin kita harus banyak beristighfar. Karena kenapa? Mungkin banyak dosa yang telah kita lakukan. Dosa yang telah kita lakukan dari akhir balik sampai saat ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini kita banyak beristighfar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan hari ini kita harus banyak bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah kami masih diberikan umur. Kami bisa hadir di bulan suci Ramadan. Kemarin orang tua kami masih ada, sekarang sudah tiada. Hari kemarin orang tetangga kami masih ada, sekarang sudah tiada. Sekarang kami bisa merasakan nikmatnya di bulan suci Ramadan, nikmatnya ibadah yang berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah. Dan hari esok adalah tujuanku, harus banyak berdoa. Semoga hari esok kita bisa disampaikan di hari yang esok. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa'nya adalah sifat wara. Wara itu adalah apik terhadap rezeki. Ingat ibu bapak hadirakumullah, rezeki itu sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Kita lelah itu karena kita tidak lillah. Mengeluh itu karena tidak mengallah. Kita menyatakan karena ingin menyatukan. Wa'tasimu bihabdillahi jami'a wa la tafarraqu. Di sini hadir perkumpulan dengan seluruh elemen masyarakat. Tampaknya ada persatuan dan kesatuan. Ini tidak akan tertib, tidak akan nyaman. Coba kalau kita di sini tidak bersatu, apakah terjadinya kondusivitas? Tidak. Harus ada gotong royong, harus ada kekompakan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, orang kadang-kadang ekonomi sedang sulit, lihat orang lain pingin beli baju lebaran, akhirnya pikirannya kotor, akhirnya terjadi apa? Pencurian. Makanya hati-hati ibu bapak yang memakai kendaraan, ketika mau ngabuburit punya anak, jangan sampai euforia ngabuburit, akhirnya anak kita memakai kendaraan, knalpotnya brong, tidak pakai helm. Ingat, harus pakai helm. Kalau helm ada jualannya tidak? Kepala ada jualannya tidak? Tidak. Ingat, karena
jatuh di aspal itu tak seindah jatuh cinta. Betul apa betul? Kalau sayang kepada anak, yuk pakai helm, pakai bismillah spionnya, terus pakai jaket, nanti masuk angin ya. Sayang itu jahat, jangan begini, jik naik, ulah ayam, kita ayah rajia, babang kebuk sini. Cek babang selamat pagi, nah ajang petiluan karena motor teh, cek Hanif punya obatan mata cek apa, caranya, cek Hanif. Jadi ulah kena cek Hanif wah habis ada ikam tipas, tengah mau helm. Wah ya helm akhirat harus pakai helm, harus mencontoh kalau ada ikam tipas ya. Judulnya juga kamtipas, yaitu menyampaikan keamanan ketertiban masyarakat. Jadi jangan sampai kita kebut-kebutan balapan liar. Kalau orang lain mau lebaran ini terjadi tabrakan, patah tulang, amit-amit sampai diamputasi, orang lain lebaran ini lebarannya di rumah sakit. Nah untuk bila imin, apalagi meninggal dunia, tidak sedikit. Dan ini terjadi, ini gara-gara handphone, gara-gara teknologi. Anak kecil karena mainnya orang lain tadarusan ini main HP, dengan HP lah luar biasa, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Kadang-kadang sekarang juga OTW pengajian coklat kita seperti status. Betul apa betul? Bangun tidur buka, sudah tidur buka, sudah sholatun buka. Ini luar biasa. Anak sekarang Mobile Legend, FF, apalagi anak perempuan TikTok-TikTokan. Betul apa betul? Kalau dulu punya anak, dia yang salawatan, Walatullah sanamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tapi anak sekarang ketika nangis pasihan HP terus diumprak-umprak lagu oge beda, cinta siapa, cinta salaki batur. Betul apa tuh? Dan lagi-lagi buka situs-situs porno. Nah untuk bila imin, banyak anak-anak remaja, tahu sih katanya remaja itulah rentan masalah jajan, remaja itulah rentan masalah jalan-jalan, itu remaja. Akhirnya terjadi penyalahgunaan narkoba. Tahu narkoba? Apa itu narkoba? Bukan narikan kolor bapak ya. Narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Makanya kata Bung Haji Roma Irama, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya mah pasti Mang Yaya. Minuman keras Lijon. tuh kan apa ya. Tapi lagu-lagu sekarang jarang ya, gara-gara sebotol Minuman. tuh ya, dia jalannya sempoyongan ya. Jadi luar biasa. Karena kenapa? Apalagi di sini ya, di jalur selatan, yang namanya jalur selatan peredaran narkoba pasti ada karena di dekat pantai. Tugas kita semua menjaga. Karena kenapa? Sekarang sudah masuk generasi ranah-ranah, bukan di kota saja, ke pelosok pedesaan. Jangankan narkoba, obat batu pun yang ada di apotek itu disalahgunakan, dicampur dengan alkohol yang 70% diminum. Akhirnya generasi kita akan hancur. Na'udzubillah amin. Kalau sudah hancur, apalagi yang pertama sasarannya adalah dunia pendidikan, anak-anak sekolah. Ya, yang kedua adalah sasarannya mahasiswa.
Yang ketiga adalah sasarannya pondok pesantren. Ya, kalau santrinya mabok bahaya tidak? Bagaimana kalau santrinya mabok, lagi sholat mabok, lagi qori mabok, lagi ngimaman mabok, bahaya tidak? Pak cenah moal mungkin di pesantren aya nu mabok. Ketika anakna pedagog, akhirnya dititipkan ke pesantren. Akhirnya di pesantren sanes ngawas, tapi ngedarkeun miras. Bahaya teu? Akhirnya nu ketempuhan teh pesantren, padahal anak itu dari kampungnya sudah membawa virus. Itu tidak sedikit ya. Makanya kita doakan semoga para kiai yang mengajarkan santri di sini, kita doakan semoga panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Karena beliau adalah pasut-pasut bumi istilah Sunda mah, dan adalah al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Mudah-mudahan ulama dan umaro selalu bekerja sama dengan sinergis. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirinkumullah, kemarin pulang dari Cibatu dengan Pak Ipan jam 11 malam, anak-anak yang di bawah umur jam 11 malam, setengah 12 malam pulang ceramah seperti ini, itu banyak berkerumun yang namanya anak remaja. Itu apa ibu bapak? Itu melihat dari TikTok, tayangan TikTok, adanya yang namanya lari liar. Bukan balap liar lagi, tapi lari liar. Bukan balap liar. Kalau dulu perang sarung, di dalam sarungnya itu ada batu. Ya, itu hati-hati ya. Karena kenapa? Terjadinya perang kampung. Nah, sebentar lagi Idul Fitri tiba. Kadang-kadang dari kota datang orang lain takbiran, dia meneguk ba'alif ro. Tahu ba'alif ro? Bir, alkohol. Daripada minum alkohol lebih baik minum alpukat. Kalau alpukat tidak akan berbahaya, betul? Betul. Dan bagaimana? Karena narkoba itu luar biasa. Ya. Di bulan suci Ramadan kita jauhi narkoba, melatih kesabaran. Orang lain ketika kita sabar, waktu sahur kita ngantuk, betul? Ngantuk apa tidak? Ngantuk, lelah, lapar, haus, dan dengan kesabaran, oh ya Allah, ada kepedulian. Tadi alhamdulillah dari coklat kita bersama unsur MWC, Muspika atau Perkopincam semua memberikan sedekah kepada kaum duafa. Mudah-mudahan apa yang diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana orang bisa kecanduan atau terjerumus? Yang pertama adalah membuktikan keberanian. Kita berani karena benar, takut karena salah. Yang kedua adalah menantang otoritas orang tua, guru dan hukum. Orang pemakai kan biasanya yang broken home. Akibat suami istrinya bercerai, akhirnya anaknya dititipkan kepada kakeknya atau neneknya. Akhirnya dia merasa kesepian, larilah kepada lingkungan yang tidak baik. Akhirnya dia jadi coba-coba, akhirnya ketagihan, akhirnya jadi pemakai. Yang ketiga, perbuatan seksual. Ingat, zuinal linnas yuhibbu syahwatu ala minan nisa, laki-laki itu dihiasi perhiasan syahwatnya, mencintai kepada kaum wanita. Hati-hati. Apalagi yang pertama tadi, yang kedua, kita harus sayang kepada orang tua, terutama ibu. Kita beruntung yang masih mempunyai ayah dan ibu. Lihat di bulan suci Ramadan, kita di rumah waktu kecil teringat dibangunkan oleh ibu kita. Kadang-kadang kita marah. Lihat ibu bangun jam 2 memasak,
Setelah memasak, setelah masak bangunkan kita, kita marah. Sudah bangun, kita makan, sudah sholat, kita tidur lagi. Tapi ibu mencuci piring, beres-beres di dapur, terus mencuci, ibu tidak lelah. Tak terasa orang lain berkumpul di bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan pasti ada Idul Fitri. Idul Fitri tiba, yang tadinya rumah besar, yang tadinya rumah ramai, akhirnya menjadi sepi. Karena kenapa? Orang yang tercinta itu, yang tadinya membangunkan, yang memasak, ini sudah tiada, berada di alam kubur. Kalau sudah tiada baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Akan terasa bagaimana kalau sudah ditinggalkan ayah dan ibu. Makanya di sini kalau masih ada ayah dan ibu, hormatilah mereka, sayangilah mereka, dan ingat suatu saat kita akan ditinggalkan oleh ibu kita. Yang selanjutnya, ibu bapak hadirin, bulan suci Ramadan adalah melatih kesabaran, diuji dengan segala kemampuan. Karena kita hidup di dunia ini hanya berkelana, tidak terasa ibu bapak, waktu silih berganti. Betul apa betul bu pak? Sebentar lagi kami kepolisian akan terjun, seluruh kepolisian Republik Indonesia terjun ke lapangan pengamanan arus balik dan arus mudik. Kalau dipikir-pikir ibu bapak, itu jadi tafakuran untuk kami. Kami ketika jadi kepolisian pertama, malam takbir terasa bersedih, orang lain berkumpul dengan keluarga, mudik kami di jalan raya. Tetapi itu tugas kami yang harus menyelamatkan para pemudik untuk selamat sampai tujuan. Itu sudah resiko kami. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga setiap kita tampil membantu masyarakat, menjadikan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketika ibu jadi tafakuran, apa orang lain mudik dengan mobil barunya, orang lain mudik dengan pakaian barunya, dengan uang barunya untuk pergi ke kampung halaman. Dan tidak sedikit orang yang mau pergi ke kampung halaman tetapi lupa halaman berapa. Karena kenapa? Karena di rumah ayah ibunya sudah tiada. Mau pulang kepada siapa? Di sana kita, ibu, ya Allah, itu yang mau pulang ke kampung halaman, bawa oleh-oleh, bawa bekal yang bagus. Kita pun semua akan pergi ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita yaitu adalah kampung akhirat. Kita akan pergi ke kampung halaman, pergi akhirat. Dan apa yang akan kita bawa? Makanya di bulan suci Ramadan nanti ketika Idul Fitri tiba, ada yang namanya selalu ada opor ayam, dan ada khasnya adalah membuat kupat. Kalau istilah Sunda mah ngupat. Kupat itu dibuat dari apa? Dari daun kelapa. Warnanya apa? Ada hijau, ada kuning. Kalau pengantin itu warnanya kuning, disebut janur. Apa itu janur? Janur itu adalah jaatos datang eta nur, cahaya. Tina kupat ari kupatnya nyata tina ngaku lepat. Jaatos datang eta nur, cahaya. Di dalam kupat itu di dalamnya apa? Beras, warnanya putih. Jaatos datang eta nur, cahaya-cahaya yang putih. Semoga kita Idul Fitri menjadi suci kembali. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirinkumullah, di bulan suci Ramadan ini bulan penuh ampunan, penuh maghfirah. Tinggal beberapa hari lagi, tidak terasa ya ibu bapak, kita sebentar lagi akan datang hari Idul Fitri. Kita doakan semoga kita semua, keluarga kita yang sakit, Allah berikan kesembuhannya. Yang
belum mempunyai jodoh, Allah berikan jodoh yang soleh dan soleha. Yang sudah berkeluarga, semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan kita semua segala sesuatu yang kita impikan, semoga Allah mengabulkannya dan Allah meridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin, di dalam narkoba itu ada penyakit yang belum ada obatnya, yaitu adalah penyakit AIDS. Apa penyakit AIDS yang selalu melanda umat manusia? Belum ada obatnya. Tetapi di sini AIDS-nya adalah AIDS singkat AIDS. Apa itu AIDS? Orang selalu mempunyai sifat angkuh. Di bulan suci Ramadan kita singkirkan sifat angkuh. I-nya adalah sifat iri kepada orang lain. D-nya adalah sifat dengki. S-nya adalah sifat sombong. Itu sifat manusia. Sifat angkuh, iri, dengki, dan sombong itu terjadilah karena penyakit oleh virus dan kuman. Virus dan kuman itu terjadi penyakit kudis, kurap, dan kutil. Ramadan menanamkan kedisiplinan. Bagaimana orang lain menahan rasa haus dan lapar. Menanam kedisiplinan ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih. Itu menanamkan kedisiplinan. Kudis, kurap, yaitu kita kurang rapi. Bagaimana an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, kita kurang rapi. Dan kutil, yaitu kita kurang teliti. Disebabkan oleh apa? Oleh virus dan kuman. Virus dan kuman pikiran kita sudah rusak. Dan kuman, yaitu kita kurang iman. Mudah-mudahan ibu bapak hadirinkumullah, di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bersama Ramadan pasti nikmat, kita diberikan nur hidayah, nur rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khususnya di Kecamatan Pamengpeuk, keamanan, ketertiban masyarakat ya, jangan sampai hati-hati, terutama untuk remaja. Sekarang sudah merajalela penyakit-penyakit masyarakat. Apalagi sekarang adanya operasi pekat ya, penyakit masyarakat, yang dimana masyarakat sekarang sudah ada yang mulai ya, karena ini ada judi tuh ya, judi pertama judi online, sekarang judi online, judol, banyak orang yang tergiur slot ya, akhirnya masang sedikit-sedikit, akhirnya apa? Ketagihan, menang sekali, terus sampai kalah. Penjual ini akhirnya apa? Mencuri, tidak lagi, akhirnya terakhir apa? Pinjaman online. Akhirnya apa? Akhirnya ada orang yang bunuh diri, ada yang dibunuh, istrinya ada yang dibunuh ya. Itu karena judi online. Hati-hati ya, itu hati-hati. Dan apalagi buat anak-anak remaja, hati-hati. Ini ada orang yang situs-situs porno, melihat situs-situs porno, akhirnya apa? Memerkosa orang dengan lawan jenis. Anak SMP di bawah umur, dia melakukan di luar nikah, akhirnya tekdum, melendung, es cendol di kalapaan, punal genol taya bapaan. Naudzubillahi min dzalik. Setelah itu ditikahkannya itu adalah sebagai kabur. Apa itu kabur? Kawin di bawah umur. Karena sudah menikah, punya anak, tidak punya pekerjaan, akhirnya cerai. Jadi jamur. Apa itu jamur? Janda di bawah umur. Naudzubillahi min dzalik. Makanya mudah-mudahan para santriwan santriwati, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirinkumullah, untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita bermuhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur kita diberkahkan al-barakati fi umrihi, al-barakah fi rizki, barokah umurnya dan barokah rizkinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita muhasabah, mohon ikhlas karena Allah. Kita semuanya untuk memejamkan matanya dan duduknya yang tenang, duduknya yang manis. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi sanes doa anu teu mati,
tapi hati orang anu teu mati, teu yakin, teu anu yakin, teu hakul yakin. Jadi sanes doa anu teu mati, tapi hati orang anu teu matuh, teu yakin, teu anu yakin, teu hakul yakin. Bahwa ingat ibu bapak hadikumullah, kita semuanya yang memberikan rezeki yang maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba Allah. Marilah kita memohon kepada Allah, mohon ikhlas karena Allah, kita pejamkan matanya dengan ikhlas. Yang tidak memejamkan mata, insya Allah besok matanya akan sakit. Mohon ikhlas karena Allah. Ibu bapak hadikumullah, kita semuanya beristighfar dulu sama-sama. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Sekarang ibu bapak, kita pejamkan mata semuanya. Kita tarik nafas, keluarkan dengan perlahan-lahan. Tarik nafas, keluarkan dengan perlahan-lahan. Kita tarik nafas, keluarkan dengan perlahan-lahan. Tarik nafas, keluarkan dengan perlahan-lahan. Tarik nafas, keluarkan dengan perlahan-lahan. Bayangkan sampai ada titik hitam di depan mata kita. Lebih dalam lagi, tarik nafas, keluarkan. Alhamdulillah. Tarik nafas, alhamdulillah. Bayangkan ibu bapak sekalian, bayangkan lebih dalam lagi sampai ada titik hitam di depan mata kita, lebih dalam lagi. Dan sekarang bayangkan, hadirkan akan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat dari akhir balik sampai kita hadir di saat ini. Bayangkan dari sahur tadi sampai kita hadir di malam ini. Hadirkan, bayangkan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada sesama manusia, dosa kepada tetangga, dan dosa terutama kepada pahlawan yang telah mengandung selama 9 bulan. Pahlawan yang telah melahirkan antara hidup dan mati. Pahlawan yang telah memberikan air susu kita selama 2 tahun. Siapakah pahlawan itu? Ya, itu adalah ibu kita. Sekarang ikhlas karena Allah, ibu bapak hadirin sekalian, bayangkan dan hadirkan wajah ibu kita. Hadirkan dengan perlahan-lahan, hadirkan wajah ibu kita yang dulu rambutnya hitam legam sekarang mulai memutih, yang dulu badannya tegak sekarang mulai membungkuk, yang dulu kulitnya kencang sekarang mulai keriput. Bahkan ibu kita sekarang sakit-sakitan. Bayangkan, ibu kita hadir, datang kepada kita, dan ayah pun mendampingi seorang ibu. Nah, ini ibu, nah, ibu yang dulu mengandungmu selama 9 bulan, ibumu yang melahirkan antara hidup dan mati, ibumu yang telah memberikan air susumu selama 2 tahun. Nah, engkau kini tinggal di pondok pesantren, engkau sedang menimba ilmu. Nah, ibu dan ayah tiap waktu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh. Nah,
ketika ibu mengandungmu di dalam kandungan 9 bulan di dalam kandungan. Ya Allah, seandainya lahir anak perempuan, jadikanlah anak yang soleha. Seandainya nanti lahir anak laki-laki, jadikanlah anak yang soleh. Nah, kemana-mana waktu dalam kandung, engkau dibawa-bawa ke pasar, ke WC, ke masjid, kemana-mana kau bawa. Kini kau sudah besar, kini kau jadi anak, sudah remaja, sudah dewasa, bahkan kau sudah mempunyai anak dan istri. Nah, ibu titip, doakan ibu nak. Suatu saat ibu sudah tidak ada dan ayah, engkau punya kakak, punya adik. Engkau sebagai kakak, jagalah adikmu nak. Kalau engkau suatu saat berkeluarga nak, jangan lupa suatu saat engkau teringat waktu kecil, walaupun engkau berantem, tetapi engkau baikan kembali. Jaga nak, engkau rukun dengan adik kakakmu. Walaupun ibu sudah tiada, di bulan suci Ramadan datang ke makam ibu, doakan ibu. Dan engkau pun tafakur suatu saat akan kembali kepada tanah. Walaupun Idul Fitri tiba, ayah dan ibu tiada, berkumpullah dengan keluargamu. Dan kita hadir, ayah, nah, ini ayah, nah, ayah yang dahulu memberikan nafkah, ayah yang dulu memberikan biaya engkau sekolah, biaya ke pondok pesantren, biaya engkau menikah, biaya untuk membeli rumah. Nah, kadang-kadang ayah menahan rasa lapar demi engkau sekolah, kadang-kadang ayah menahan rasa lapar demi engkau bahagia. Nah, doakan ayah dan ibu. Kini ayah dan ibu nak akan berangkat dulu ya nak. Jangan lupa doa ibu. Bayangkan, hadirkan ayah dan ibu melambaikan tangan jauh meninggal kita. Nah, ayah pergi dulu dengan selamanya ya. Jangan lupa doakan ayah dan ibu. Bayangkan kita melihat ayah dan ibu kita pergi. Ayah, jangan dulu berangkat ayah ibu, aku belum bisa membahagiakan engkau. Bayangkan ayah dan ibu berjuang untuk kita. Biarlah aku tidak makan, tetapi janganlah anakku. Lihatlah dulu kita dalam kandungan ibu, digendong waktu anak-anak belajar merangkak. Segini kita menjadi anak remaja dan dewasa, bahkan kita sudah menikah, mempunyai anak, punya pekerjaan yang bagus. Bayangkan perkataan kasar apa yang membuat hati dan ayah ibu terluka. Apakah kita sering berdoa untuk mereka di setiap sholat kita? Ya Allah ya Rabb, ternyata kami banyak dosa kepada ayah dan ibu kita. Bayangkan ayah dan ibu kita menanti doa-doa kita. Kini ayah kita jauh di alam kubur menanti doa anak yang soleh dan soleh. Ada kata Rasul, yang akan sampai ke alam kubur yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga adalah doa anak yang soleh. Maka dari itu kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasul ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi nakati majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la syukru kama sultanik. Allahumma arina haqqa haqqa wa astibaqqa wa lana batila batila wa astibaqqa. Allahumma kini dunubi wa li wa ila hamdu rabbana syukru.
Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah ya Rabb. Kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi sewaktu kecil ya Allah ya Rabb. Seandainya orang tua kami masih ada ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah ya Rabb. Berikanlah orang tua kami rezeki yang halal dan thayyibah ya Allah ya Rabb. Jadikanlah kami sukses dunia dan akhirat agar kelak kami bisa membahagiakan mereka ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, seandainya orang tua kami sudah di alam kubur ya Allah, tempatilah di tempat yang mulia di sisimu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami sangat rindu kepada ayah dan ibu kami ya Allah ya Rabb. Bimbinglah kami menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jangan kami kepada ahli maksiat, tapi jadikanlah kami menjadi anak yang taat kepada ayah dan ibu kami ya Allah ya Rabb. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'il minal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Allahumma arzuqni al-fahma warzuqna ilma wal hikmata wa qul rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi habli minas solihin. Allahumma rabbi habli minas solihin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamli fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afa'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah muhasabah diri. Ingat, kita banyak dosa, kita sebagai makhluk lemah, dan di dunia mata'ul ghurur, dunia itu adalah kesenangan menipu, dan kita akan diuji. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, madrasah, belajar sabar, belajar ikhlas, belajar bagaimana kepedulian sosial kita berbagi di bulan suci Ramadan. Ingat, kita teringat akan seorang pengorbanan ibu. Satu orang ibu mempunyai anak 9. Satu orang ibu bisa mengurus anaknya yang 9. Tapi yang 9 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu. Lihatlah kita meminta sesuatu kepada ayah. Kita kadang-kadang tidak melihat sosok ayah punya uang atau tidak. Kita dengan nafsu pingin marah kepada ayah. Ini bulan suci Ramadan penuh ampunan, kita banyak dosa, kita minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Dan ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Ingat, sebelum kata terlambat, akan teringat bagaimana masakan ibu, bagaimana Idul Fitri tiba orang lain bertemu dengan sanak saudara, dengan ayah ibu berkumpul. Idul Fitri tiba, kita sudah datang ke makam ayah dan ibu kita. Kita memberikan baju untuk ayah kita, tapi sosok ayah sudah tiada. Kita ingin memberikan uang kepada ayah kita karena kita sudah punya gaji, tapi kita sudah tidak ada ayah. Ingin mencicipi, tidak ada. Tapi tidak ada kata terlambat. Kita saling mengingatkan, kita sedekahlah atas nama ayah kita.
sedekahkanlah atas nama ibu kita. Kita semua saling mengingatkan, kalau seandainya sudah tidak ayah dan ibu, ada guru kita, guru ngaji kita, itu adalah pengganti ayah kita. Ustazah adalah pengganti ibu kita. Kita berkeluh kesah, syariatnya mencurahkan isi hati, bercurahkan kepada Allah, memohon kepada Allah semoga ayah dan ibu kita yang masih ada dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua semoga disukseskan dunia akhirat. Tanamkanlah dengan ilmu, dengan agama, dengan seni dan cinta. Karena kenapa? Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan agama hidup akan menjadi terarah, dan dengan seni dan cinta hidup akan terasa indah. Ingat, ada orang yang bekerja dengan otot, itu namanya kerja keras, dan insya Allah rezekinya akan pas. Yang kedua, ada orang yang bekerja dengan otak, itu namanya kerja cerdas, dan insya Allah rezekinya akan luas. Tetapi ada satu orang yang bekerja dengan ikhlas, insya Allah rezekinya itu tidak akan terbatas. Wa may yattaqillahu yarzuqhu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin adul yakin, Allah segalanya. Tanamkan keimanan. Makanya di bulan suci Ramadan itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tanamkan keimanan. Yakin adul yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan segalanya. Makanya di dalam Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'u biha wa darul ladina yulbi asma'i, menyebut nama Allah. Ibu bapak hadirin Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila perkataan saya kurang halus, mohon maaf, karena saya merasa bukan makhluk halus. Rambutan buah kokosan, CS6 buah tomat, anu narunutan gara-garugah pangosan tos tamat. Daunona daun saga dituruban ku dan awi, henteu ayeuna sugan jaga urang patepang deui. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ada itik lewat ke sawah, mainnya di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semuanya angkat tangannya.